Halo semuanya, terima kasih sudah hadir di acara kita kali ini, webinar bersama KSEP ITB, Investly, dan tentunya Asosiasi Manajer Investasi Indonesia, AMI. Oke, terima kasih teman-teman sudah datang. Untuk teman-teman KSEP ITB, kalau misalnya ada yang belum sempat datang, boleh disuruh isi formnya aja yang aku sematkan di chat ya, teman-teman. Di situ, nah nanti teman-teman bisa dapat sertifikat plus ada after eventnya itu ada free one-on-one consultation dengan expert dari teman-teman KSEP, teman-teman Investly, dari expert Investly, seperti itu. Nah, sebelumnya ini kita memperkenalkan diri dulu sebenarnya apa itu Investly. Investly ini kita baru banget ya launching di Agustus 2022. Kita sebenarnya ada digital brokerage dan kita adalah social investing aplikasi di mana teman-teman bisa berkoneksi, bisa belajar dan nantinya bisa berinvestasi di dalam aplikasi ini seperti itu. Nah, di dalam ini sebenarnya tergabung para expert di keuangan, khususnya mungkin di stocks, terus habis itu di crypto, terus di reksadana, dan teman-teman bisa berkomunikasi langsung dengan expert tersebut di dalam yang kita bilang hub ya. Teman-teman juga di dalam udah punya hub nih, teman-teman KSEP. Nah, ini sebenarnya Investly ini adalah tempat untuk berkoneksi teman-teman buat investor, terus buat expert, dan teman-teman komunitas seperti KSEP ITB ya, yang emang fokusnya untuk berinvestasi dan belajar tentang investasi juga. Seperti itu. Ini adalah fitur-fiturnya yang mungkin teman-teman udah pernah explore ya di aplikasi kami di Investly. Mulai dari ada account-nya, terus abis itu ada hub-nya yang kita biasa seminar chat bareng, kita ada 2 kali seminar chat, terus ada beberapa pemaparan tentang saham-saham ataupun expert-expert yang sharing di account atau page di homepage kita di homepage ini. Seperti itu. Oke, kali ini kita akan mendengarkan sebenarnya pemaparan dari AMI, ada perkenalan juga. Dipersilahkan untuk Mbak Asti. Tapi sebelum itu kita jadiin host dulu kali ya, Mbak. Oke. Halo, selamat malam. Silakan Mbak Asti. Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Sebelumnya, halo sobat MI. Kita biasanya kalau misalnya panggil dari audiens dari AMI itu sobat MI ya, Mbak ya. Jadi aku mau manggilnya dengan sobat MI ya, biar lebih akrab gitu. Halo sobat MI, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu dalam keadaan yang baik. Kemudian selamat datang di acara webinar Investly dengan AMI dan KSEP ITB, tentunya dengan topik window dressing dan market outlook 2023. Sebelumnya, perkenalkan, saya Asti dari AMI. Ingin memperkenalkan apa sih AMI itu, gitu, dan apa sih kegiatan AMI ini, gitu. Sebelumnya, AMI itu adalah Asosiasi Manajer Investasi Indonesia, yang anggotanya terdiri dari 93 perusahaan manajer investasi di Indonesia. Untuk daftar anggotanya, Sobat MI dapat melihatnya di website resmi AMI, yaitu www.amii.or.id. Bisa dicek di sana. Kemudian AMI secara rutin akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
terkait dengan pasar modal dan perencanaan keuangan tentunya. Dan AMI menyebutnya sebagai AMI Goals, yaitu AMI Goes to Community seperti yang dilakukan pada hari ini dengan kegiatan dengan Investly dan KSEP ITB ini. Untuk kurang lebihnya seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Asti untuk pemaparannya ya. Jadi teman-teman, acara ini adalah hasil kolaborasi nih antara AMI, Investly, dan juga teman-teman KSEP ITB. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi. Sekarang ini adalah momen yang kita tunggu ya. Kita sambut Pak Sigit untuk memaparkan materi kali ini. Silakan Pak Sigit. Oke, terima kasih Mbak Aisyah dari Investly dan juga dari AMI. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Sigit Budiarta. Sebelumnya suara saya terdengar jelas belum? Iya, terdengar jelas. Saya ulang lagi, perkenalkan nama saya Sigit Budiarta. Saat ini saya bekerja di Philip Asset Management ya sebagai Head of Investment. Mungkin nggak perlu berlama-lama lagi, saya izin share screen ya. Boleh hostnya, sepertinya saya masih disable untuk share screen. Masih disable untuk share screen. Ditunggu ya Pak ya. Ini saya nggak ada pilihan. Oke. Tunggu. Oke, baik. Sepertinya sudah bisa. Sudah terlihat share screen-nya? Ya. Oke, langsung saja tema malam ini what will the stock market do in 2023, window dressing and market outlook 2023. Kita akan sedikit dulu review tentang apa yang terjadi di global market dan domestic market kita. Ini yang lagi ramai, tidak semua saya highlight ya. Yang pertama The Fed dulu ya. The Fed ini kita tahu bahwa tahun 2021 The Fed sudah mengeluarkan kebijakan bahwa quantitative easing akan dilakukan pada 2022 sampai 2023 dan dimulai dengan bulan Maret 2022 mulai menaikkan tingkat suku bunganya dari 25 basis point, kemudian 50 basis point, 75 basis point itu secara bertahap sampai terakhir di bulan November kemarin The Fed menaikkan tingkat suku bunga sampai 75 basis point dan masih akan terus melakukan kenaikan tingkat suku bunga ya sampai di mungkin target kita di akhir 2023 sampai di level 5% sampai 5,25% itu target kita. Kemudian kenapa sih The Fed sampai melakukan quantitative easing atau menaikkan tingkat suku bunga ini?
begitu agresif karena mereka melihat bahwa inflasi Amerika itu benar-benar nggak terkendali naiknya ya, mulai dari mulai dari akhir 2021 itu data yang di sebelah kanan dari 6,8, 7%, kemudian 7,5%, sampai di puncak tertingginya itu di bulan Juni 2022 sampai 9,1%. Kemudian baru setelah itu di Juli 2022 sampai terakhir di Oktober 2022 inflasi AS mulai terkendali, mulai melandai, mulai turun sampai terakhir di Oktober 7,7%. Kemudian selanjutnya ini mayoritas negara-negara itu mengikuti The Fed ya, kenaikan tingkat suku bunga ya. Tapi beberapa negara ini nggak sejalan dengan apa yang The Fed lakukan karena melihat bahwa prospek pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Dalam grafik terlihat bahwa yang tidak sejalan dengan The Fed seperti Turki, Rusia, China, dan Jepang itu melihat bahwa pertumbuhan dalam negerinya itu menjadi fokusnya mereka. Kemudian ada beberapa negara juga yang mulai mengikuti, termasuk Indonesia yang mulai mengikuti juga menaikkan tingkat suku bunganya. Oke, selanjutnya ini yang menarik dari global market bahwa pengetatan quantitative easing ya, monetary dari US ini menyebabkan yield curve yang terbalik atau short term rate-nya sempat mencapai 4%. Ini juga yang menjadi prediksi ya bahwa Amerika kemarin telah masuk ke dalam kondisi resesi ya, yang mungkin teman-teman sudah tahu juga ini beritanya. Ini terlihat dari yield curve yang normalnya itu jangka panjang yield sun obligasi 10 tahun itu harusnya yang tinggi ya, 10 tahun itu di atas jangka yang pendek ya, yang 2 tahun ya. Ini terlihat dalam grafik sebelah kiri, yield 10 tahun tetap di atas, normalnya seperti ini, namun di pertengahan 2022, yield curve 10 tahunnya mulai memotong 2 tahun, sehingga posisinya yang yield 10 tahunnya berada di bawah yang 2 tahun. Ini yang menyebabkan yang memprediksi juga bahwa Amerika sudah masuk kondisi resesi. Nah, next selanjutnya semua kelas aset konvensional itu turun. Sementara mata uang USD ini menguat jadi raja mata uang di seluruh negara ya. Kita bisa lihat aset kelas equities itu di tahun 2022 sampai di September itu masih minus 31,8, kemudian World Sovereign Bond itu masih minus 12,6%, kemudian World Corporate Bond itu masih minus 19,3, dan USD ini yang benar-benar menguat, rajanya kelas aset itu menguat 15,1%. Kemudian emas yang jadi safe haven pun di 2022 ini sampai September masih melemah 12,1%. Ini yang menjadi fokus Amerika terhadap tightening monetary-nya mereka. Kemudian next, untuk domestic market. Domestic market, pemerintah akhirnya menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi ya, naik 30-31% pada September 2022, menyusul kenaikan harga komoditas juga ya pada waktu itu, komoditas minyak, yang menyebabkan ini efek dominonya banyak. Harga BBM naik, menyebabkan inflasi juga naik. Inflasi itu kenaikan harga-harga secara umum ya, naik, kemudian diikuti oleh kenaikan BI rate untuk preemptif kebijakan polisinya ini menahan agar inflasi ini nggak terlalu liar kenaikannya. Di sini kita bisa lihat grafik bahwa inflasi itu mulai meningkat di pertengahan atau di pertengahan awal-awal sampai pertengahan 2022 itu mulai meningkat sampai di September 2022 itu tertingginya 5,95, dan BI sudah melakukan
kebijakan moneter ini menaikkan tingkat suku bunga ya. Bagaimana kebijakan suku bunganya itu menaiknya pelan-pelan 0,25, 50, dan 75 itu untuk menjaga kondisi inflasinya tetap terjaga. Kemudian next ini domestic market kita lebih domestik dan juga sebenarnya global market juga terpengaruh juga ya oleh faktor-faktor ini. Ada faktor eksternal maupun internal yang menghambat prospek pertumbuhan dan stabilitas perekonomian Indonesia di tahun depan. Yang pertama, faktor yang menghambat pertumbuhan ya, terutama dari luar itu ada global economic slowdown. Ini di tahun 2023 nanti banyak lembaga-lembaga penilai ataupun seperti IMF, World Bank itu memprediksi tahun depan itu akan mengalami slowdown dari pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian yang kedua ada zero COVID di China ya, kebijakan zero COVID itu masih menjadi tantangan ekonomi sendiri bagi China ya, terutama di sisi performance-nya China juga. Kemudian energi krisis di Eropa ya, terutama yang di Eropa karena masih berlangsungnya sampai saat ini tuh perang Rusia Ukraina ya, dan kemudian ada declining commodity price. Kemudian dari sisi internal faktor yang menghambat pertumbuhan itu ada fiscal policy consolidation, itu termasuk berharap declining commodity price and regulatory mandate to bring back budget deficit to 3% di GDP kita ya. Target kita, target Indonesia ya, defisit anggaran di tahun 2023 itu sampai 3%. Kemudian apa sih faktor yang menghambat sustainability kita atau stabilitas perekonomian Indonesia? Dari eksternal, terutama ada monetary tightening ya Amerika. Bahwa Amerika kemarin The Fed sudah mengatakan bahwa tahun 2023 mungkin tidak akan seagresif 2022 ini. Tapi mungkin The Fed juga akan melihat bagaimana perkembangan inflasinya, bagaimana perkembangan negara Amerika itu sendiri ekonominya. Kemudian faktor internal yang menjadi penghambat sustainability ada credit risk ya, di mana inflasi, global economic slowdown menjadi faktor utama on banking asset quality. Kemudian bisa next. Nah ini tadi kita sudah bahas global market, kemudian domestic market. Ini kita masuk ke market obligasi. Di market obligasi ini ada risk factor yang menyebabkan pada tahun 2022 ini government bond yield itu naik cukup tinggi ya sepanjang 2022 sampai kemarin terakhir sampai 7,4% yieldnya, itu terutama ada global yield, kemudian inflation-nya kita juga masih menjadi perhatian, inflasi Amerika juga masih perhatian, kemudian interest rate negara kita BI rate, EB7 days repo rate, kemudian the Fed juga masih menjadi perhatian, yield kita bagaimana kebijakannya nanti, kemudian risk premium dan currency risk. Kemudian next. Ini lanjutan dari bond market, bahwa agenda konsolidasi fiskal kita akan menjadi kunci untuk sovereign rating. Di sini terlihat grafik bahwa outlook 2022 estimasi kita tuh GDP-nya minus sekitar budget defisit kita minus 3,92. Kemudian di 2023 di bawah regulatory mandate budget deficit mungkin diprediksi sekitar sampai di bawah 3% ya. Nah ini jadi kunci juga bahwa S&P rating, kemudian Fitch rating dan Moody's itu memberikan rating triple B stable, yang artinya Indonesia ini masih menjadi market atau pasar yang menarik untuk obligasi, terutama untuk emerging market ya. Kemudian next,
Nah, ini menariknya obligasi korporasi ini lebih resilient ya daripada obligasi pemerintah. Terlihat dalam gambar ya di tabel bahwa corporate bond price itu indeksnya bertumbuh sampai 3,84% dibanding dengan indeks government bond yang masih minus 5,92, masih ada 6,23 dan minus 0,46, dan HB itu Indonesia corporate bond masih minus 0,18. Nah, ini menandakan bahwa obligasi korporasi itu masih menarik ya untuk pasar obligasinya. Kemudian next, nah ini yang menarik juga bahwa volume transaksi obligasi korporasi ini meningkat, sementara obligasi pemerintah turun. Jadi mungkin terlihat di sini ada grafik corporate bond ini volume naik sementara volume obligasi pemerintah itu mulai turun. Artinya mungkin investor melakukan switching dari government bond ke corporate bond. Next, bisa terlihat juga ini data yang kita tampilkan, obligasi korporasi menawarkan yield to maturity yang lebih tinggi dan durasinya yang lebih rendah. Maksudnya durasi itu lebih ke berapa lama kita taruh uang di obligasi itu balik modalnya. Nah, faktor yang menjadi lebih cepat atau lebih lambatnya durasi itu ada dari kupon juga, dan harga itu juga berpengaruh. Ini data dari Composite, semua obligasi itu total ada 574 dengan average yield to maturity 7,31 dan average durasinya 5,58 tahun ya. Kemudian dari sisi obligasi pemerintah yang government dengan total obligasi yang 80, average yield to maturity-nya 7,29 dengan durasinya 5,79. Sementara corporate bond dengan total bond yang lebih banyak 494, jadi pilihan yang banyak ya. Menawarkan yield to maturity-nya itu 7,65, masih lebih tinggi dari government bond dengan durasinya 2,87. Nah, itu yang menjadi faktor menarik juga bahwa investor lebih baik memindahkannya ke obligasi korporasi. Nah, ini masuk ke equity marketnya, ini yang sangat seru ini. Mungkin malam ini menunggu-nunggu dari sisi equity market. IHSG, indeks kita menjadi indeks regional dengan kinerja terbaik nomor 1 di Asia Pasifik ya, dan nomor 4 di dunia. Untuk di Asia Pasifik di bulan November ya, pertanggal 5 itu kita kinerjanya 7,5%, masih jauh di atas Singapura, India, Thailand, Jepang, dan Vietnam. Cina juga masih di atas. Kemudian apa sih yang menjadi sektor-sektor pendorongnya? Itu ada energi 7,65, kemudian ada industrial, kemudian translogistik, non cyclical, healthcare, dan infrastruktur basic material. Sementara dari finansial, cyclical, properti, dan teknologi itu masih mengalami pelemahan. Kemudian next, ini grafik indeks kita, facing a tough time but resilient enough. Di sini kita lihat bahwa indeks selama 2022 telah mencapai 2 kali level all-time high ya. Itu 2 kali all-time high. Pertama, first time GCI recorded to hit all-time high level. Setelah itu sempat turun sampai di level 6.600-an, itu setelah The Fed mulai menaikkan suku bunganya sampai 50 basis point, kemudian mulai rebound, mulai menguat, kemudian sampai lagi The Fed kita udah settle ya 50 basis point. Mungkin The Fed tidak akan menaikkan lagi, namun ternyata The Fed menaikkan lagi 75 basis point. Itu yang menjadi memberat pasar, sempat turun lagi, namun
indeks kembali menguat sampai di all time high yang kedua ya, terakhir sampai 7.314 kalau tidak salah. Kemudian yang terakhir setelah hit all time high yang kedua, indeks mulai melemah, mulai sideways ya, dengan tentang pergerakan di level 7.100 sampai 7.000 ya. Kemudian mungkin akhir tahun target konsensus pasar ada di sekitar 7.300-an ya, mungkin plus minus 3% dari indeks level indeks sore ini. Next, untuk pasar saham ini masih mencatat arus kas masuk atau net buy yang cukup masif ya. Terlihat di gambar grafik terakhir 2022 kita mencatat net buy sampai 66 triliun ya, rupiah. Sementara di pasar obligasi kita mencatat net flow atau foreign flow keluar itu sampai 175 kurang lebih triliun. Ini bisa terlihat juga dari grafik yang sebelah kanan bahwa net outflow-nya itu mulai berbalik sejak kuartal ketiga 2021 yang mulai menguat sampai di akhirnya di November 2022. Kemudian next, ini mungkin beberapa sektor yang menarik di akhir tahun ini dan mungkin masih akan berlanjut tahun depan. Yang pertama saya menyebut banking ya. Kenapa mesti banking? Pertama, kinerja keuangannya mungkin cukup impresif ya di tahun 2022, mencatatkan banyak berapa emiten itu mencatatkan laba yang mungkin lebih dari tahun 2021 ya secara year on year. Kemudian ini saham-saham yang juga termasuk saham defensif, kemudian liquidity remains adequate, kemudian strong capital bank-bank yang masuknya seperti bank buku itu ya udah cukup. Mungkin yang perlu diperhatikan nanti banking rasio non-performing loan kan masih bisa terjaga di 2022 dan 2023. Mungkin banking ini lebih mention seperti Bank BCA, kemudian BRI, Mandiri dan BNI ya. Empat bank itu menjadi motor indeks. Kemudian yang sektor yang kedua itu ada coal mining. Coal mining price kemarin sempat sampai level 400 ya per US dollar. Coal price remain high, USD earns shifting towards to renewable. Ini yang menjadi mention kita di PTBA. PTBA itu biasanya setiap tahun itu kita mencatat dividen yield yang cukup tinggi ya. Kemudian sektor properti mungkin ini yang masih menarik karena mungkin ada proyek dari IKN ya, Ibu Kota Negara, kemudian despite relative sensitive to interest rate, but leading transmission and attractive valuation. Kemudian ada di telco mungkin lebih ke fixed mobile convergence and defensive sector and deleveraging. Untuk saham telco yang kita mention sebenarnya ada ada Telkom juga, kemudian ada di Exxon, kemudian ada di consumer good, defensive sector, economic proxy and having ample liquidity. Mungkin lebih banyak konsumer disebut Indofood Group ya, ada di ICB, di INBF. Kemudian ada basic and chemical, selective, focus leadership. Kemudian retail biasanya untuk akhir tahun seperti Matahari ataupun Ralph yang mungkin di akhir tahun itu lebih siklik tahunnya itu naik ya, strengthening on some purchasing power and mobility. Kemudian terakhir ada di otomotif ya, electric vehicle as backbone demand otomotif sektor. Ini yang sempat yang sampai saat ini masih ramai juga electric vehicle.
mungkin akan menjadi tren baru di sektor otomotif ya. Kemudian car sales increase 21% in 8 bulan 2022 kemarin ya. Kemudian window dressing kita bahas window dressing. Pertama historical index dulu. Melihat dari data yang saya tampilkan selama bulan Desember ya, mulai dari 2009 sampai 2021 indeks cenderung atau terus mengalami penguatan ya, selama Desember dengan average rata-rata 3,29%. Namun sementara di November itu mulai mengalami pelemahan ya. Dan Oktober itu cenderungnya juga masih menguat. Saya melihat bahwa November mengalami pelemahan mungkin ini sebagai lebih melihat antisipasi market bahwa bagaimana sih nanti kinerjanya di 2023. Bagaimana nanti lebih jangka pendek lagi di Desember ini bagaimana. Melihat dengan kondisi seperti ini yang market pun masih bergejolak, masih ada spekulasi tentang the Fed, masih ada spekulasi tentang BI rate, masih ada spekulasi tentang pertumbuhan ekonomi kita tahun depan, masih ada spekulasi lagi tentang resesi yang nanti akan kita bahas di sini. Mungkin di Desember ini juga masih akan mengalami penguatan yang window dressing, terutama kita lihat bahwa historicalnya indeks mengalami penguatan di Desember. Kemudian ada event-event lagi yang mungkin kita bisa sebut. Ada Santa Claus Rally mungkin yang teman-teman sudah tahu juga Santa Claus Rally. Kemudian di Januari mungkin ini yang masih masih dalam tanda juga apakah emang benar di Januari itu Januari efek. Melihat kondisinya pun sudah berbeda ketika 2020 dan 2021 tuh indeks mengalami pelemahan cukup signifikan ya. Kemudian next, nah ini dari sisi mutual fund yang menarik di 2023 melihat dari data yang disajikan bahwa tingkat suku bunga terus mengalami kenaikan dibarengi dengan tingkat suku bunga deposito bank-bank ya. Mungkin pasar uang masih cukup menjadi faktor penarik ya, atau reksadana instrumen yang menarik buat reksadana. Nah, terus pasar uang sendiri ini lebih tahan kinerjanya, maksudnya terus positif gitu. Jadi pasar uang kan instrumennya deposito ataupun obligasi yang di bawah 1 tahun. Sementara kondisi market ini masih cukup bergejolak, jadi mungkin investor lebih menghindari resiko-resiko yang mungkin tidak pastinya tuh lebih terlihat gitu. Jadi mungkin investor lebih pengen megang yang pasar uang aja, jangan jangka pendek aja. Kemudian reksadana yang kedua yang menarik itu reksadana pendapatan tetap. Seperti tadi saya tampilkan bahwa reksadana instrumen obligasi korporasi itu masih menawarkan yield dan durasi yang cukup rendah, yieldnya cukup tinggi. Mungkin dua reksadana itu menjadi reksadana yang menarik di 2023. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan reksadana campuran dan reksadana saham? Reksadana campuran dan reksadana saham menurut saya bisa dijadikan alternatif investasi ataupun alternatif diversifikasi ketika mungkin sudah terlihat bahwa kebijakan ini benar-benar sudah terlihat atau sudah pasti nih kebijakannya seperti ini, sudah tidak ada keraguan lagi misal tahun depan resesi atau tidak, ataupun kebijakannya nanti arahnya seperti apa, dan faktor sentimen apa yang bisa menggerakkan pasar itu mungkin itu menjadi faktor positif untuk reksadana campuran dan saham. Bukan berarti reksadana campuran dan saham itu tidak menarik di 2023 ya.
untuk reksadana sisi mutual fund reksadana yang menarik. Kemudian nih bahas yang menarik lagi nih, ini menarik banget di kemarin akhir-akhir ini Amerika sudah masuk fase resesi ya. Kemudian kita nih, tinggal saya mengutip beberapa headline dari beberapa news ya, beberapa berita akhir-akhir ini resesi atau tidak, ini dia kondisi ini ekonomi Indonesia. Kemudian ancaman resesi global. Bos IMF mengatakan bahwa Indonesia menjadi terang. Kemudian berita yang terakhir, resesi 2023 tiba. Bagaimana kondisi Indonesia optimis nih bisa tetap stabil di bidang ekonomi dan industri. Kemudian next, ini faktor yang menjadi upside dan downside atau menjadi pendorong dan pelemah terjadinya resesi ya. Yang pertama relative high commodity prices, kemudian yang kedua growth in potential sector, kemudian domestic oriented, bahwa kita domestic oriented itu masih menjadi faktor utama ya, terutama large population juga, kondisi Indonesia demografinya cukup banyak. Indonesia ini menjadi salah satu faktor yang konsumsinya dalam negerinya itu cukup tinggi ya. Itu mungkin yang menjadi 4 faktor yang menjadi mungkin pengurang faktor resesi. Sementara faktor pemberatnya itu atau faktor downside-nya itu ada global economic slowdown, kemudian slow global demand, kemudian ada rising interest rates beberapa negara yang termasuk Indonesia, Amerika Serikat terutama, kemudian high inflation terutama Amerika, Indonesia ya. Faktor geopolitik ya, dari Rusia, Ukraina masih perang, apakah masih akan terus berkelanjutan atau mungkin akan selesai ya, semoga selesai. Kemudian kalau tadi dari faktor downside dan upside, kita sekarang bicara data tentang resesi. Pertama, apa sih itu resesi? Resesi itu kondisinya dikatakan resesi ketika pertumbuhan negara selama 2 kuartal berturut-turut mengalami pelemahan atau minus, atau kondisinya minus ya. Kita pernah mengalami resesi di 2020 ya, kemarin ketika masa pandemi COVID itu lagi awal-awalnya mulai ramai itu, sampai kita minus sampai 4 kuartal dari minus 5,32 sampai terakhir 0,71, setelah itu meningkat drastis sampai 7%. Kemudian data terakhir terlihat bahwa Indonesia stabil di angka 5% ya, sesuai dengan prediksi beberapa lembaga internasional. Indonesia itu masih akan stabil di angka 5,3 sampai 5,1 tahun depan. Mungkin prediksinya kurang lebih seperti itu. Atau BI terakhir kemarin menurunkan sampai 4,8%. Kemudian kondisi inflasi kita lihat. Inflasi masih terus meningkat sampai terakhir di September ya. Namun di bulan Oktober kita sudah berhasil atau BI sudah berhasil menurunkan tingkat inflasi ini sampai 5,71 dari sebelumnya 5,95. Kemudian next datanya, ini data cadangan devisa dan data transaksi berjalan. Bisa terlihat bahwa surplus neraca transaksi berjalan kita di triwulan 3 ya, triwulan 3 2022 mencapai 4,4 miliar US$, yang artinya kita surplus sekitar 1,3 dari PDB kita. Sementara itu posisi cadangan devisa kita masih cukup tinggi ya. Di September itu ada mencatatkan 130,8 miliar US$ ya. Kemudian next, ini neraca perdagangan kita sampai di Oktober 2022, neraca perdagangan kita masih mencatatkan surplus. Surplusnya masih cukup tinggi ya, cukup stabil juga di 5,67 miliar US$. Kemudian kesimpulannya kita lihat pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2022 dengan tingkat 5,72%,
inflasi yang masih sudah mulai menurun sampai di 5,71% di Oktober ya 2022, kemudian cadangan devisa kita di September 2022 sebesar 130,8 miliar US dollar, transaksi berjalan kita di kuartal 3 2022 sebesar 4,4 miliar US dollar dengan kondisi 1,3% dari PDB kita. Kemudian neraca perdagangan di Oktober 2022 sebesar 5,7 miliar US dollar dengan data ekonomi ini yang terlihat cukup kuat, cukup resilient. Mungkin Indonesia tidak akan mengalami resesi atau masih cukup tahan lah, masih mencatatkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang positif di 2023. Mungkin yang menjadi catatan adalah penurunan ya, bukannya sampai minus, mungkin penurunan. Kalau prediksinya BI kemarin sampai 4,8, setelah negara-negara lain mulai menyesuaikan prediksinya di 2023, mungkin pandangan saya penurunannya malah bisa sampai 3% sebosnya skenario negara-negara lain sampai kita imbas ya. Seperti ketika Amerika awal-awal mengeluarkan kebijakan quantitative easing, kita awal-awal juga terpengaruh ya, PDB kita sampai 3,72% kalau tidak salah waktu itu di akhir 2021. Mungkin kejadiannya ataupun prediksinya mungkin menurut saya akan seperti itu, tidak resesi namun akan mengalami perlambatan ekonomi. Nah, mungkin itu. Kemudian, ini masuk slide terakhir ya. Mungkin saya ngomong terlalu cepat ya. Investasi di tengah ketidakpastian ekonomi ya. Pertama, kita mesti memanfaatkan momentum seperti ketika kemarin sempat awal-awal ramai Amerika menyatakan resesi, kemudian The Fed mulai menaikkan agresif, itu harga-harga tadi yang saya sebutkan sempat jatuh sampai level 6.600. Kita berpikir lebih berpikir terbalik lah kalau bahasa kasarnya, bahwa indeks itu atau mungkin harga saham itu saat itu lagi flash ya. Kita tahu bahwa perusahaan atau emiten-emiten yang punya fundamental yang bagus, kemudian kita dikasih harga murah, harga flash sale, kita mungkin bisa manfaatkannya dengan yang kita beli, kita manfaatkan di momentum turun selama kita tahu fundamental perusahaan itu bagus, kemudian prospek emiten itu cukup baik ya, termasuk juga di reksadana itu kondisinya mungkin ada penurunan kinerjanya ya, positif di minus, tapi kita bisa melihat FunFactSheet ya. FunFactSheet itu laporan bulanan reksadana ya, emitennya itu ataupun underlying-nya reksadana ini, emiten-emiten yang cukup punya prospek, itu mungkin bisa dikatakan ini lagi diskon. Nah, itu yang pertama, manfaatkan momentum. Kemudian yang kedua, investasi itu untuk jangka panjang. Balik ke definisi awal investasi itu untuk jangka panjang. Kita melihat bahwa jangka pendek ini penuh tidak pasti sama dengan jangka panjang. Tapi kita lebih melihat bahwa indeks secara jangka panjang, secara keseluruhan jangka panjang ya, indeks itu masih mengalami pertumbuhan walau mungkin akan terjadi slowdown, pelambatan ataupun penurunan kinerja ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ini yang penting juga, melakukan diversifikasi. Don't put your egg in one basket. Itu yang jadi pegangan awal ketika kita investasi. Jadi ketika kita nawarin instrumen seperti kita punya ada 100 dana kita ada 100, kemudian jangan kita tempatkan semuanya di saham. Ketika saham jatuh,
kita nggak punya pegangan lain nih atau nggak punya backingan atau penahan lain nih, bisa alokasikan misalnya 50-50 saham, kemudian di reksadana, atau kita bagi lagi nih, bagi 4, 25 dengan instrumen misalnya emas, kemudian obligasi korporasi, obligasi pemerintah yang sekarang bisa dibeli juga, kemudian bisa di saham juga. Nah, itu lakukan diversifikasi. Dan terakhir, kita mesti tetap alokasikan dana darurat ya, bahwa ketidakpastian ini kita tidak tahu juga akan sampai kapan kondisi yang seperti ini, dan sebaiknya kita tetap punya dana darurat ketika semua instrumen ini itu mungkin mengalami sedikit perlambatan, ya saya tidak menyebutnya penurunan, mungkin tetap bertumbuh, mungkin agak melambat ya kinerjanya. Dana darurat ini penting nih kalau kita sewaktu-waktu kita perlu uang. Nah, ini kita ada dana daruratnya. Mungkin 4 tips ya. Mungkin bisa saya katakan tips ya. Tips investasi di tengah ketidakpastian ekonomi ya saat ini. Dia next. Sudah selesai slide saya. Mungkin demikian presentasi singkat dari saya. Dikembalikan ke host atau moderator. Oke, terima kasih Pak Sigit atas pemaparannya. Ini karena waktu kita singkat, kita masih ada waktu 10 menit ya untuk tanya jawab. Teman-teman, ini kita buka untuk 3 penanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Teman-teman bisa langsung chat atau raise hand. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Oh ya, tadi ada yang raise hand, siapa ya? Oh, udah hilang ya? Oh ya, Mesa. Silakan Mesa. Ya, oke, terima kasih moderator. Selamat malam Pak Sigit. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya ingin bertanya tadi dari presentasi untuk mengenai sektor ya. Tadi kalau saya lihat dari PPT tadi kan sektor teknologi mengalami penurunan hingga lebih dari 20% ya Pak ya. Padahal di tahun 2021 kan teknologi jadi salah satu sektor yang naiknya cukup besar gitu ya Pak. Kenapa ya Pak penyebabnya teknologi itu turun cukup dalam di 2022 ini? Terima kasih Pak. Oke, dengar suara saya. Sektor teknologi kita masih terbebani sama, saya mengatakan ada Goto, kemudian ada Bukalapak itu yang menjadi salah 2 market cap terbesar atau penggerak market kita. Itu bisa sampai turun. Goto sampai sekitaran 50% dan Buka sampai sekitaran 50% atau tidak salah yang terakhir itu. Nah itu yang menjadi faktor pemberatnya di sektor teknologi. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mesa atas pertanyaannya. Pertanyaan kedua nih, Pak Sigit, dari Theodorus Melvin. Pak izin bertanya, ini outlook update related to metal mining and oil. Thanks. Oke, untuk metal mining sih lebih ke gold dan timah ya, terakhir timah metal mining. Kemarin kita sempat kalah di WTO, kemudian keran ekspor nikel kemungkinan akan dibuka lagi. Sebenarnya itu jadi salah 2 peluang ya, peluang untuk emiten nikel bisa kembali mengekspor. Namun secara bisnis, secara bisnis to bisnis lah ya, kita mungkin lebih manfaatnya lebih bermanfaat atau lebih kita hidup
produksinya ataupun produksinya tuh di dalam negeri itu sendiri. Terutama kebutuhan ini yang lagi ramai itu kan electric vehicle ya. Baterainya nikel kita salah satu yang terbesar juga ya untuk supply nikelnya. Nah mungkin itu sih. Kemudian untuk oil sih masih ramai di Rusia ya, supaya gimana. Kalau masih war gini mungkin bergejolakannya ataupun fluktuasinya masih cukup volatile ya, mungkin pergerakannya masih cukup volatile di sektor-sektor oil ya. Nah itu sih. Oke, baik. Terima kasih ke Dorus Melvin atas pertanyaannya. Gimana? Apakah udah jelas ya? Ada penanya ketiga lagi nih, Pak. Billy Kristianto. Silakan, Billy. Ya, selamat malam Pak Sigit. Makasih banyak buat pemaparannya tadi, sangat lengkap dan jelas. Nah, saya pengen nanya Pak, kalau tadi kan di slide Bapak tuh banyak banget kayak data-data tentang misalnya obligasi, terus kayak banyak chart-chart gitu. Nah, saya mau tanya Pak, kalau itu tuh kita kalau mau dapat data kayak gitu tuh dari mana sih? Kayak misalnya tadi ada data banyak tentang obligasi gitu, terus nah soalnya kan saya kayak pernah nyari gitu di misalnya data untuk data yang lain di BPS. Nah itu tuh biasa kayak suka nggak up to date gitu. Jadi kayak di data BPS udah tahun 2022 tapi masih cuman baru 2020 doang gitu. Nah itu boleh tanya nggak Kak? Pak, kita bisa dapat data-datanya dari mana Pak? Makasih Pak. Oke. Kalau untuk data-data sebenarnya ada berlangganan, kita berlangganan di Bloomberg itu datanya lengkap banget, semua data obligasi itu kita bisa dapat. Data obligasi yang dari luar negeri, dari dalam negeri pun itu kita bisa dapat untuk data obligasi. Kalau mungkin untuk chart obligasi atau yield itu kita bisa dapat di website ya, website yang free itu di TradingView ya. Kemudian untuk data ekonomi seperti itu obligasi juga ada sih di situ, di Trading Economics, www.tradingeconomics.com kalau salah, itu juga ada. Tapi untuk mendetailnya kita ada di Bloomberg. Kemudian kita juga compile juga sama research yang lain sih, mungkin itu. Oke, makasih banyak Pak. Saya ada pertanyaan lanjutan. Kita kan Bloomberg tuh kalau nggak salah sebulannya tuh $2.000 ya Pak. Nah kita kan kayak investor retail tuh kan nggak mampu gitu. Nah itu ada kayak alternatif lain nggak Pak selain Bloomberg yang berlangganan juga tapi mungkin lebih terjangkau sama kita gitu. Kasih Pak. Kalau selama yang kita pakai sih masih belum ya. Kalau mungkin source lain yang mungkin lebih lengkap, di TradingView kadang juga nyediain data-data seperti itu, tapi saya belum nyoba sampai lebih dalam ya. Nah itu sih biasanya kita emang pakainya Bloomberg sih. Enaknya sih di mereka lebih luas sih, lebih fleksibel datanya. Nah itu sih. Oke, makasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Sigit atas pemaparannya. Semoga juga teman-teman bisa mendapatkan insight ya yang lebih untuk berinvestasi seperti itu. Jadi untuk kali ini karena waktu yang membatasi kita teman-teman, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang punya pertanyaan silahkan langsung tanya aja di hub-nya kami. Di KSEP ITB, di hub teman-teman, itu nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab sama expertnya, seperti itu. Oke, sampai di ujung acara, teman-teman jangan lupa untuk mengisi form, karena di sini kita bakalan ada one-on-one session consultation sama financial planner kita dari Investly, dan ada e-sertifikatnya juga. Terima kasih Pak Sigit untuk materinya kali ini. It's really insightful, walaupun malam-malam ya. Terima kasih banyak udah
mau share waktunya di jam Terima kasih. 9 ini. Oke, Terima kasih, Mbak teman-teman. Ya, terima kasih, Pak. Teman-teman, terima kasih juga waktunya untuk kali ini. Dan karena udah jam 9, selamat beristirahat semuanya. Oke. Terima kasih. Bye. Leslie, terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya. Semuanya. Izin. Oke, Pak. Terima kasih ya semuanya.